Apakah kamu mengetahui paragraf deduktif, induktif, dan campuran? Mari simak penjelasan berikut ini. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang membentuk satu gagasan pokok. Perlu diketahui bahwa paragraf memiliki jenis yang beragam. Kali ini saya akan membahas paragraf dilihat dari letak kalimat utamanya. Mengenai pembahasan kalimat utama ada di dalam video sebelumnya. Paragraf dilihat dari letak kalimat utamanya terbagi menjadi 3. Deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif, sebuah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di awal paragraf atau di depan paragraf. Dikembangkan dengan pola umum ke khusus. Maksudnya, diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dilengkapi dan diperjelas dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Kalimat penjelasannya bisa berupa contoh-contoh, rincian, bukti-bukti, dan lain sebagainya. Contoh paragraf deduktif. Beternak semut rangrang, penghasil kroto, tidak semudah yang dibayangkan. Usaha alternatif yang mulai banyak diminati ini memang menjanjikan keuntungan yang besar. Namun ternyata banyak pengusaha pemula yang bangkrut dalam beberapa bulan pertamanya. Kenyataan ini terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah keterbatasan ilmu tentang budidaya kroto itu sendiri. Selain itu, faktor cuaca pun turut mempengaruhi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa paragraf deduktif hanya memiliki satu kalimat utama. Di dalam paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau di depan paragraf. Nah, kalimat di awal paragraf ini dikatakan sebagai kalimat utama karena berisi penjelasan utama. Sedangkan untuk beberapa kalimat di bawahnya atau setelahnya dikatakan sebagai kalimat penjelas karena berisi mengenai alasan-alasan, rincian-rincian, atau bukti-bukti yang berkaitan dengan hal utama yang dibahas dalam kalimat utama. Paragraf induktif. Kalimat utamanya terletak pada bagian akhir paragraf. Maksudnya, penyajian paragraf diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Dikembangkan dengan pola khusus ke umum. Maksudnya yaitu diawali dengan kalimat-kalimat penjelas yang berupa fakta, contoh-contoh, rincian khusus, maupun bukti-bukti yang kemudian disimpulkan atau digeneralisasikan ke dalam satu kalimat pada akhir paragraf. Contoh paragraf induktif. Belajar setiap hari, tak pernah sehari pun terlewati tanpa membaca buku. Di hari libur pun
dia tetap tidak lupa menyempatkan diri untuk belajar. Jika ada waktu luang, ia tidak akan menggunakannya untuk bermain, tapi dia akan pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku. Itu semua dilakukannya demi mendapat satu gelar yang diimpikannya sejak lama, yaitu sarjana. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa paragraf induktif hanya memiliki satu kalimat utama. Di dalam paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, kalimat di akhir paragraf ini dikatakan sebagai kalimat utama karena bersifat paling utama dibandingkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Sedangkan untuk beberapa kalimat di atasnya ini dikatakan sebagai kalimat penjelas karena berisi mengenai pembahasan yang berkaitan dengan hal yang dibahas dalam kalimat utama, yang berupa fakta, contoh-contoh, rincian khusus, maupun bukti-bukti. Paragraf campuran memiliki dua kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Dikembangkan dengan pola umum ke khusus ke umum lagi. Jadi, paragraf campuran ini yaitu paragraf yang diawali dengan mengungkapkan kalimat utama, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan pada bagian akhir paragraf. Kalimat utama pada bagian akhir bersifat penegasan kembali terhadap kalimat utama yang dikemukakan di awal paragraf. Contoh paragraf campuran. Keberadaan SMP terbuka sangat membantu siswa miskin. Dengan adanya SMP terbuka, siswa yang orang tuanya tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya kini bisa tersenyum lega. Anak-anak yang memiliki minat untuk melanjutkan jenjang sekolah dari SD ke tingkat SMP merasa terbantu dengan adanya SMP terbuka. Banyak siswa miskin tetapi memiliki prestasi akademik yang cukup baik. Kenyataan ini harus diperjuangkan. Dengan demikian, SMP terbuka memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa miskin. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa paragraf campuran memiliki dua kalimat utama dengan pola umum ke khusus lalu ke umum lagi. Kedua kalimat utama tersebut terletak pada awal paragraf dan pada akhir paragraf. Kalimat di awal paragraf ini dikatakan kalimat utama dikarenakan mencakup hal utama yang dibahas dalam paragraf ini. Lalu, paragraf terakhir ini dikatakan juga sebagai kalimat utama. Namun, kalimat utama pada bagian akhir ini bersifat penegasan kembali terhadap kalimat utama yang dikemukakan di awal paragraf. Ya,
Terakhir, sudah dapat dipastikan bahwa beberapa kalimat yang berada di antara kedua kalimat utama ini merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Sudah paham kan paragraf deduktif, induktif, dan campuran? Tonton video lainnya di sini yang berkaitan dengan paragraf agar pengetahuanmu semakin lengkap dan kamu akan semakin paham. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini supaya channel Ayo Belajar ini semakin berkembang.